Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan mengenai tentang apa itu Belimau Kasai. Belimau Kasai adalah memiliki filosofi mendalam. Mandi menggunakan air jeruk limau yang dicampur wangi-wangian kasai melambangkan pembersihan diri dari segala kotoran lahir maupun batin. Warga percaya menyucikan diri sebelum puasa membantu mereka menyambut Ramadan dengan hati bersih, penuh semangat dan pikiran jernih. Selain itu, Belimau Kasai menjadi ekspresi kebahagiaan atas datangnya bulan penuh berkah. Suasana perayaan terasa hangat, mempererat kebersamaan keluarga serta masyarakat yang berkumpul di tepian sungai untuk mengikuti proses bersama-sama. Asal-usul dari tradisi Belimau Kasai adalah istilah belimau dari kata limau yang berarti jeruk. Air jeruk purut, jeruk nipis, atau jeruk kapas digunakan sebagai bahan utama. Sementara itu, kasai merujuk pada ramuan wangi-wangian yang dipercaya mampu mengusir sifat buruk dari dalam diri. Tradisi serupa juga dikenal di berbagai daerah Sumatera. Di Sumatera Barat, masyarakat menyebutnya dengan mandi balimau. Di Pelalawan dikenal sebagai petang magang, sedangkan masyarakat Kampar menamainya potang mamogang. Walaupun nama dan tata cara sedikit berbeda, esensi yang dipegang tetap sama, menyambut Ramadan dengan kebersihan jiwa dan raga. Adapun peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam upacara ini adalah yang pertama, baju 6 warna yaitu putih, hijau, merah, kuning, hitam, dan kelabu. Pakaian berwarna putih secara khusus digunakan untuk pemimpin upacara, sedangkan sisanya digunakan oleh pembantunya. Yang kedua, guci atau kendi. Guci yang digunakan adalah guci khusus yang telah berumur ratusan tahun. Guci ini digunakan sebagai tempat ramuan khusus yang akan digunakan dalam upacara mandi balimau. Yang ketiga, ramuan khusus. Ramuan ini terbuat dari campuran air yang diambil dari sumur kampung yang telah dibacakan mantra dan dicampur dengan yang pertama, jeruk nipis 7 buah. Buah ini melambangkan penguasaan terhadap ilmu sakti sebagaimana penguasaan Akekpo. Yang kedua, pinang 7 butir melambangkan kesucian batin pendekat sebagaimana Depati Baherain. Yang ketiga, bonglai kering 76 iris melambangkan sikap pemberani, pemberantas jin dan iblis, serta ahli politik sebagaimana sifat dan keahlian Akekjo. Keempat, kunyit 7 mata. Benda ini mempunyai arti bahwa orang yang rajin musuhnya iblis dan orang yang malas kawannya iblis, sebagaimana ditunjukkan oleh Akeksa. Selanjutnya, mata mukot 7 jumput dan bawang merah 7 biji, melambangkan sifat penurut sebagaimana sifat Akedai. Yang selanjutnya, arang using melambangkan sifat sabar, pandai menyimpan rahasia, dan kuat melakukan jihad sabilillah, sebagaimana ditunjukkan oleh Akedum. Kain kelima warna yang dipajang di tempat pelaksanaan. Adapun warna dan maknanya adalah yang pertama, kain warna merah mempunyai arti panglima Israfil istana jantung, daging Usman. Yang kedua, kain warna kuning mempunyai arti pengrajin Mikael istana urat Umar. Yang ketiga, kain warna kelabu mempunyai arti pemberani Israfil istana jantung tulang ayu. Dan selanjutnya, kain warna hitam mempunyai arti sabar penyimpan rahasia bersatu jihad Jibril istana lidah darah Abu Bakar. Dan yang terakhir, kain warna putih mempunyai arti kesucian titisan Nur Muhammad SAW al-ulama miswatul mursyid. Tata cara mandi berlimau sebenarnya cukup sederhana, terdiri dari 2 proses, yaitu proses persiapan bahan dan proses pelaksanaan mandi. Dalam proses persiapan bahan, ada beberapa bahan yang harus kita siapkan, yaitu yang antara lain yang pertama itu siapkan air hangat, lalu campurkan irisan jeruk nipis, jeruk purut ataupun kapas ke dalam air. Lalu untuk membuat ramuan wangi atau kasainya, campurkan daun pandan wangi, bunga kenanga, ataupun rempah-rempah lain yang memiliki wangi yang harum ke dalam air. Lalu untuk proses pelaksana mandi, yang pertama itu ada pengucapan niat, diikuti dengan membasuh kedua tangan, diawali dengan membasuh tangan kanan, kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan kiri, kemudian basuhlah kaki kanan, lalu dilanjutkan dengan membasuh kaki kiri.
Lalu selanjutnya siramlah ubun-ubun atau keramas menggunakan ramuan wangi yang sudah dibuat. Lalu siramkan sisa air yang ada ke seluruh badan dan kemudian selesaikan proses mandi sebagai simbol pembersihan diri sebelum bulan Ramadan. Adat Balimau Kasai di Riau merupakan salah satu tradisi budaya Melayu yang syarat dengan nilai-nilai filosofis, spiritual, moral, dan sosial yang mendalam. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk persiapan diri, baik secara lahiriah maupun batinnya sebelum menjalankan ibadah puasa. Secara simbolik, kegiatan ini mengandung makna penyucian diri, tubuh dibersihkan dari kotoran, dan hati dibersihkan dari dosa serta sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan sombong. Dalam pandangan hidup, masyarakat Melayu yang sangat kental dengan ajaran Islam ini, kebersihan lahir dan batin menjadi hal yang penting sebelum memasuki bulan suci. Sebab mereka meyakini bahwa hanya dengan hati yang bersih, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan mendapatkan keberkahan Ramadan. Selain memiliki nilai spiritual, Balimau Kasai juga mengandung nilai sosial yang tinggi. Tradisi ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk berkumpul, mempererat silaturahmi, dan memperbaiki hubungan antar warga. Dalam suasana penuh kebersamaan, masyarakat saling bertukar kabar, bekerja sama mempersiapkan acara, dan berbagi kebahagiaan. Filosofinya adalah bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Ia memerlukan hubungan yang harmonis dengan sesama agar kehidupan berjalan seimbang. Nilai kebersamaan dan gotong royong yang ditanamkan melalui Balimau Kasai ini sejalan dengan semangat adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Falsafah hidup orang Melayu yang menekankan keseimbangan antara adat dan ajaran agama. Dari segi moral, tradisi ini juga menjadi ajang introspeksi diri bagi masyarakat. Menjelang bulan Ramadan, Balimau Kasai mengajarkan pentingnya merenungi kesalahan, memaafkan orang lain, dan memperbaiki diri agar dapat memulai bulan suci dengan hati yang lapang dan damai. Dalam konteks ini, Balimau Kasai bukan hanya ritual simbolik, melainkan juga media pembelajaran moral yang mengajarkan nilai keikhlasan, kerendahan hati, dan kesadaran akan pentingnya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan serta sesama manusia. Secara filosofis, Balimau Kasai mengajarkan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara jasmani dan rohani. Kebersihan tubuh yang diwujudkan melalui mandi Balimau adalah lambang kebersihan batin yang harus dijaga setiap manusia. Melalui kegiatan ini, masyarakat diingatkan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seimbang, bersih, harmonis, baik secara diri sendiri, sesama manusia, alam maupun Tuhan. Saya di sini akan menjelaskan nilai-nilai dari adat istiadat yang kami ambil, yaitu mandi Balimau Kasai. Nah, teman-teman, mandi Balimau Kasai ini bukanlah merupakan sunnah Rasulullah, melainkan hanya sebuah adat istiadat yang memiliki makna atau filosofi yang tinggi dari masyarakat Pelalawan dan sekitarnya nih. Terus selain momen membersihkan diri secara zahir, mandi Balimau Kasai juga merupakan momentum untuk menjalin silaturahmi dan saling maaf-memaafkan dalam rangka menyambut tamu agung yaitu Syahrul Ramadan Syahrul Siam. Nah, jadi ini mandi Balimau Kasai ini bukanlah merupakan dari kayak hadis-hadis Al-Quran gitu, cuman adat istiadat dari masyarakat Pelalawan. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan zaman hari ini atau zaman sekarang secara langsung maupun tidak memiliki dampak negatif nih terhadap kehidupan kita yang mungkin beradat dan istiadat. Banyak terjadi distorsi sejarah atau salah interpretasi terhadap nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat dari tahun ke tahun bahwa banyak anak zaman sekarang atau mandi Balimau Kasai ini ternodai dengan tindakan yang berseberangan kayak mabuk-mabukan, terus berboncengan dengan lawan jenis kayak cowok berboncengan dengan perempuan dan perempuan berboncengan dengan laki-laki, terus berhura-hura, terus mandi massal yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Padahal dulunya adat istiadat ini merupakan adat yang arjen dan sakral, teman-teman. Namun karena perkembangan zaman banyak yang salah paham dan mengartikan atau salah interpretasi nih, karena banyak
anak-anak zaman sekarang yang tidak mengikuti adat dengan baik.